Shalom Jemaat Tuhan, dalam rangkaian PIK tentang akhir zaman, mari kita mau belajar satu topik yang mungkin oleh sebagian orang agak sulit ditafsirkan dan sebagian orang juga tidak bisa memahami makna ini, dan kita mau bahas itu, yaitu makna 70 kali 7 masa yang diambil dari Daniel 9 ayat 24 dan 27. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, urapi hamba-Mu, sensor tuturkan sikap hamba-Mu, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh yang sama. Berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, makna 70 kali 7 masa. Mari kita membaca ayat ini. Daniel 9 ayat 24-25, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Mari kita membaca bersama-sama. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa, kali 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke 62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Mari kita bersama-sama baca. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Terus sekalian, nah, nubuat tentang masa 70 kali 7, yaitu 70 minggu, di dalam Daniel 9 ayat 24-27 adalah salah satu dari ayat-ayat yang paling sulit ditafsirkan dalam Perjanjian Lama. Perlu diingat bahwa Daniel pasal 7 sampai pasal 12 termasuk dalam kategori literatur apokaliptis yang memakai bahasa simbolis. Nah, itu kita perlu pahami. Dalam literatur apokaliptis dan bahasanya adalah bahasa simbolis. Memang itulah ciri khas literatur apokaliptis. Daniel pasal 7 sampai 12. Kita perlu tahu lebih dahulu tentang pemakaian dan makna angka 7 dan 70 dalam literatur Timur Tengah kuno. Ya, Timur Tengah kuno, khususnya di Babel dan sekitarnya pada waktu itu. Juga dalam Alkitab tentunya. Kita perlu pelajari latar belakangnya, ya. Nabi Daniel pada waktu beliau menulisnya, itu sedang berada di tanah penawanan, yakni negeri Babel. Nah, sudah mungkin mau tahu kira-kira di mana ya negeri Babel waktu itu ya. Kalau sekarang disebut sebagai Irak. Mari kita lihat dari tayangan ini. Nah, sekalian, ini merupakan peta. Kalau sudah lihat Yerusalem di tanda panah yang merah itu, ya, orang Israel dibuang sampai ke Babylon. Lihat tanda panah kuning itu. Itu jaraknya dari Yerusalem ke Babylon itu sekitar 2.700 km. Jadi hampir 3 kalinya dari ujung barat sampai ujung timur Pulau Jawa. 2.700 km. Dibuang mereka dari Yerusalem ke Babylon. Ya. Dan Daniel itu adalah salah satu orang yang dibuang ke sana, ke Babylon. Ya. Dan pada waktu Daniel menulis bagian ini, bagian kitab Daniel ini, itu Daniel sedang berada di tanah penawanan. Ya. Dan kalau kita mempelajari dalam literatur waktu itu adalah literatur yang di daerah Babel itu
adalah banyak yang berkaitan dengan masalah-masalah simbolis. Ya. Angka 7 sering dipakai oleh orang Babel untuk menunjuk arti kiasan, yakni sesuatu yang genap dan keseluruhan. Yang genap dan keseluruhan. Ada kalanya angka 7 dipakai untuk menyatakan suatu jumlah yang lebih banyak dari 7 secara hurufiah. Oke. Nah, misalnya Kramer menemukan suatu prasasti Sumer. Ya, prasasti Sumer, sudah lihat contoh gambar itu? Yang dicatat tentang 7 raja yang melayani seorang raja lain. 7 raja yang melayani seorang raja lain. Padahal sebenarnya jumlah raja itu bukanlah 7, tetapi lebih dari 13 orang. Tapi mereka sebut 7, padahal jumlahnya lebih dari 13 orang. Ya, karena ada kalanya angka 7 dipakai untuk menyatakan suatu jumlah yang lebih banyak dari 7 secara hurufiah. Itu kita perlu pahami latar belakangnya, ya. Nah, menurut James B. Pritchard, ya, seorang ahli dalam hal ini dalam arkeologi, ya, dia berkata kata 7 kali juga dipakai untuk menyatakan makna genap atau keseluruhan. Makna genap atau keseluruhan. Oke, misalnya dalam prasasti yang disebut surat-surat dari Amarna. Ya, saudara lihat gambar itu. Amarna letters, ya. Sering tertulis 7 kali 7 kali. Seseorang sujud di hadapan raja sebagai penyataan sikap penyerahan dan kesetiaannya yang sempurna kepada raja itu. Ya, disebut dikatakan tertulis 7 kali 7 kali. Seorang sujud di hadapan raja. Itu bahasa simbolis yang berarti penyerahan dan kesetiaan yang sempurna. Itulah makna 7 itu. Ya. Nah, penulis Alkitab juga memberi makna yang serupa bagi angka 7. yakni sesuatu yang lengkap atau keseluruhan. Lengkap atau keseluruhan. Walaupun jumlah sebenarnya bisa lebih dari 7. Ya. Misalnya Amsal 6 ayat 31 dikatakan kata 7 kali lipat berarti segenap harta isi rumahnya. Ya. Sudah lihat itu. Kata 7 kali lipat ya, berarti segenap harta. Ya, dan kalau ia tertangkap dikatakan dalam Amsal 6 ayat 31 haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Dijelaskan dalam kalimat berikutnya, segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Itu segenap harta disebut dengan istilah 7 kali lipat. Ya. Ya, bandingkan Amsal 26 dan selanjutnya. Musa berkata bahwa orang Israel telah menghalau 7 bangsa dari hadapan mereka, Ulangan 7 ayat 1. Padahal jumlah mereka yang dihalau itu sebenarnya adalah 10 bangsa. Tapi kebiasaan pada waktu itu karena angka 7 bisa berarti lebih dari 7 gitu ya. Tapi disebutnya 7 bangsa. Pada jumlah mereka sebenarnya adalah 10 bangsa. Itu latar belakang kebiasaan yang harus kita ngerti waktu itu. Ya. Angka 7 dan 7 kali sering juga dipakai berkaitan dengan hukuman. Sudah Kejadian 4 dan selanjutnya itu. Ya. Tirus akan dihukum Tuhan selama 70 tahun. Ya. Angka 7 dan 70 tahun sering dipakai bukan dalam arti hurufiah tetapi kiasan. Pemakaian angka 7 dan 70 sebagai makna simbolis kita dapati juga dalam Perjanjian Baru. Misalnya Petrus harus mengampuni saudaranya yang bersalah sebanyak 70 kali 7 kali. Berarti yaitu pokoknya kalau saudaramu bersalah minta maaf ya ampuni dia. Jangan 2 kali 3 kali saja, tidak. Terus sepanjang dia mau minta maaf
ampuni dia, begitu ya. Tapi dituliskan atau dikatakan dengan 70 kayak 7 kali. Berarti ya ampuni saja. Jangan dihitung-hitung. Seperti kita kalau bersalah minta ampun sama Tuhan kapan, berapa kali, kita nggak bisa hitung. Banyak kali. Ya. Demikian juga Petrus. Petrus harus mengampuni saudaranya yang bersalah sebanyak 70 kali 7 kali. Maksudnya jangan dihitung-hitung, ya ampuni saja. Seperti Tuhan sudah mengampuni. Ya. Ya, misal saja bandingkan dalam kitab Wahyu, misal disebut 7 gereja, 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cakuan murka Allah, 7 malaikat. Itu makna simbolis, ya. Jadi bukan berarti 7 secara letterlek, tapi maksudnya banyak gereja, ya. Meterainya juga, lalu kemudian sangkakala, ya. Itu jangan ditafsirkan secara letterlek. Ini adalah simbolis, ya. Gitu maksudnya. Oke. Nah, dalam kaitan dengan waktu, angka 7 dan 7 kali 7 punya konotasi khusus yang berkaitan erat dengan perjanjian Tuhan dengan umatnya, yakni tentang Sabat. Hari Sabat ya, yang dirayakan bukan hanya pada setiap minggu, tetapi pada setiap tahun Sabat, 7 tahun, ya. Untuk tanah dan tahun Yobel setiap 7 kali tahun Sabat, ya ini pada tahun ke-50, ya itu berkaitan dengan makna Sabat itu, istirahat itu, berkat Tuhan, ya. Oke, nah berikutnya ada beberapa prinsip dan makna dari Sabat yang ditetapkan Tuhan. Kenapa? Karena kan kita berbicara tentang angka 7, 70. 7, hari ke-7 adalah hari Sabat. Dalam pemahaman itulah. Jadi kita perlu memahami makna Sabat itu, ya. Oke, pertama hari Sabat menyatakan suatu fase dalam pekerjaan Tuhan yang sudah selesai. Setelah Tuhan menciptakan hari Sabat, Dia menguduskan, Dia bersekutu dengan ciptaannya, ya. Manusia perlu ingat Tuhan sebagai pencipta dan pemberi hidup. Ya, Sabatlah hari bagi Tuhan di mana umat beribadah kepada Sang Pencipta. Ya. Selain itu, hari Sabat juga menyatakan hidup setelah dibebaskan dari perbudakan Mesir. Ya, umat Israel waktu mereka diperbudak, mereka kerja terus. Enggak ada ngasonya, enggak ada istirahatnya. Ya, waktu mereka keluar dari tanah perbudakan, mereka harus beristirahat, bersekutu dengan Tuhan, mereka bisa beristirahat. Ya, setelah itu disebut dengan hari Sabat. Oke, yang kedua, tahun Sabat dan Yobel menyatakan prinsip yang sama dengan yang di atas, yakni menjadi tahun pembebasan, penghapusan hutang, dan tahun penebusan. Lihat dalam Imamat 25. Pada tahun itu umat Israel kembali kepada kaum keluarga dan tanah dikembalikan ke pemilik aslinya. Jadi ada suatu permulaan yang baru. Ya, oke, tanah dikembalikan ke pemilik aslinya. Orang-orang yang diperbudak mengalami pembebasan. Ya. Jadi ada permulaan yang baru. Yang ketiga, merayakan Sabat menghasilkan berkat. Sebaliknya mengabaikannya berakibat hukuman. Oke, mungkin sudah tanya, ini apa hubungannya dengan 70 kayak 7? Ini pasti ada hubungannya. Ya. Karena 7, hari ke-7 itu hari Sabat. Ya. Oke. Nah, yang keempat, Tuhan Yesus adalah penggenapan dari tahun Sabat dan Yobel itu. Itu merupakan simbol daripada kedatangan Sang Mesias itu, ya. Dia datang, yaitu Yesus datang untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka yang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada yang buta, pembebasan bagi yang tertindas, dan pemberitaan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya. Lukas 4 ayat 18-19 adalah penggenapan dari Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Sudah lihat ini di rumah ya.
Kedatangan Yesus yang pertama memulai suatu masa pengampunan dosa. Waktu Yesus mati di atas salib, dia menghapuskan dosa umatnya. Ya. Oke. Nah, yang kelima, kedatangan Tuhan yang kedua adalah untuk memberikan sabat yang sempurna. Ya, bukan sekedar mencicipi berkat Tuhan. Tapi kedatangan Yesus yang kedua, Tuhan menjanjikan kepada umatnya sabat yang sempurna, persekutuan yang sempurna dengan Tuhan. Berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan diterima mereka dengan sempurna. Ya. Oke. Itu merupakan masa pemuliaan umat Tuhan, glorification. Kedatangan Yesus yang kedua, ya. Oke. Nah, ketika Daniel menerima firman itu, ya, masa pembuangan sudah hampir berakhir. 70 tahun itu, ya. Sehingga Tuhan ingin menyatakan apa yang akan terjadi setelah masa itu selesai. Apa yang akan terjadi setelah masa pembuangan itu selesai. Itu penting, ya. Bilangan 77 simbol dari sabat dinyatakan untuk menubuatkan keselamatan yang akan dikarenakan Tuhan bagi umatnya. Keselamatan itu, penekanan pada keselamatan itu. Oke. Nah, mari kita ikuti pembahasan dalam Daniel 9 ayat 24 sampai 27 berikut ini, ya. Oke, sekali lagi topik ini topik yang memang tidak terlalu mudah, tapi saudara konsentrasi menyimak sehingga saudara diberkati lewat pengajaran ini, ya. Oke, 77 dititahkan bagi bangsa dan kota sucimu untuk mengakhiri pelanggaran, dosa, menghapus kejahatan, membawa kebenaran, righteousness, kebajikan, keadilan yang kekal, untuk menggenapi atau to seal up visi dan nubuat, dan untuk mengurapi yang paling kudus, orang yang paling suci. Daniel 9 ayat 24. Ya, itu terjemahan kaku dari New International Version itu. Ya. Nah, masa 77 ditentukan untuk menyatakan 6 hal. Ya, yakni 3 hal yang negatif dan 3 hal yang positif. Daniel 9 ayat 24, ya. 3 hal negatif dan 3 hal positif. 3 hal yang negatif adalah untuk mengakhiri pelanggaran hukum, dosa, dan menghapus kejahatan. Itu 3 hal yang negatif. Mengakhiri pelanggaran hukum, dosa, dan menghapus kejahatan. Untuk melakukan hal itu dibutuhkan korban persembahan, yang olehnya kutuk yang menceraikan hubungan Allah dengan manusia dapat ditiadakan. Oh, korban macam apa itu? Yang bisa mengakhiri kutuk yang menceraikan hubungan Allah dengan manusia. Ya, mari kita selanjutnya belajar, ya. Sebagai ganti 3 hal yang negatif itu, maka Allah mengaruniakan 3 hal positif, yakni membawa righteousness, kebajikan, kebenaran, keadilan yang kekal, untuk menggenapi atau to seal up, memetraikan gitu ya, visi dan nubuat, dan untuk mengurapi yang paling kudus, orang yang paling suci. Daniel 9 ayat 24b. Hanya Allah yang bisa mengaruniakan kebajikan yang kekal. Nah, melalui Injilnya, righteousness, kebajikan, kebenaran, keadilan dari Allah dinyatakan. Roma 1 ayat 17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran atau righteousness Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, sang firman Allah yang menjadi manusia itu
adalah satu-satunya pribadi yang menggenapi semua visi dan nubuat dari para nabi penyelama. Sang firman Allah yang menjadi manusia, sang firman hidup. Yesus adalah sang firman hidup, firman yang menjelma jadi daging. The word became flesh. Ya. Tuhan Yesus adalah yang diurapi atau Mesias dan yang Maha Kudus itu. Jadi ayat-ayat tersebut sebenarnya menubuatkan tentang Yesus sang Mesias dan penyelamat umatnya. Itu kita harus pahami. Jadi ayat-ayat Daniel 9 itu berbicara tentang Yesus yang diurapi. Ya. Oke. Dikatakan ketahui dan pahamilah hal ini. Sejak dikeluarkannya titah untuk merestorasi dan membangun kembali Yerusalem sampai dengan yang diurapi, penguasa itu datang akan ada 7 dan 62 akan dibangun jalan-jalan dan parit perlindungan, tapi dalam masa-masa kesusahan. Maksudnya apa ini? Ya. Setelah 62 yang diurapi itu akan disingkirkan dan tidak memiliki sesuatu pun bagi dirinya, orang-orang dari penguasa yang akan datang akan menghancurkan kota itu dan tempat kudusnya. Kesudahannya akan tiba seperti banjir. Peperangan akan berlanjut sampai pada akhirnya penghancuran telah dititahkan. Oke. Masih abstrak ya. Apa ini maksudnya? Kita lanjutkan. Oke. Dia akan meneguhkan perjanjian dengan banyak orang untuk satu tuju. Pada pertengahan dari 7 itu, dia akan mengakhiri korban dan persembahan. Itu saya terjemahkan dari terjemahan kaku dari NIV, New International Version itu. Ya. Nah, bilangan 77 itu dibagi ke dalam 3 bagian. Yakni 77, 62 dan 17. Dalam Daniel 9 ayat 25 sampai 27. 77, 62 dan 17. 3 bagian ya. Mari kita pelajari maknanya satu persatu. Nah, 7 weeks, 7 ya, Daniel 9 ayat 25 itu maknanya apa? Sekalian, seperti yang telah dijelaskan di atas, bilangan ini tidaklah berarti hurufiah, yaitu 49 tahun, 77 kali 7, 49 tahun, bukan itu. Tetapi punya makna simbolis, yakni menyatakan suatu masa tertentu, yakni sejak dikeluarkannya titah dari Raja Koresi, yaitu pada tahun pertama pemerintahannya tahun 538 sampai 537 sebelum Masehi dan selanjutnya itu Raja Koresi, titah Raja Koresi. Ini adalah tahun pembebasan atau Yobel bagi orang Israel yang dikembalikan ke tanah perjanjian dan kaum keluarga mereka yang dipimpin oleh Zerubabel. Sudah lihat ya dalam Ezra, dalam Yesaya ya. Oke. Nah, fase itu berlangsung sampai dengan selesainya pembangunan kembali Bait Allah dan tembok Yerusalem, yakni pada masa Ezra dan Nehemia antara tahun 420 sampai 410 sebelum Masehi. Jadi lamanya masa 77 itu adalah sekitar 120 tahun, bukan 49 tahun. Ya, itu kita perlu paham. Oke. Nah, yang kedua, 62 weeks. 62 Daniel 9 ayat 25. Ya. Bilangan ini juga jangan ditafsirkan secara hurufiah 62 ke 7 sama dengan 434 tahun, bukan. Tapi sekali lagi bermakna simbolis. Angka 62 tidak punya makna khusus,
tetapi hanya merupakan sisa apabila angka 70 dikurangi dengan 7 dan 1. Jadi sama dengan 62, ya. Masa 62-7 langsung dimulai setelah berakhirnya masa 77, yakni sekitar tahun 420 sampai 410 sebelum Masehi. Yakni setelah Nehemia selesai membangun tembok Yerusalem dan mengatur hidup orang-orang Yahudi menurut Taurat Tuhan. Berakhirnya masa itu disebut dalam ayat 25, sampai dengan yang diurapi datang, sang pemimpin itu. Maksudnya adalah masa 627 itu berakhir sampai dengan kedatangan Yesus yang pertama kali. Karena yang diurapi kan hanya Tuhan Yesus kan. The Mesias itu. Christ itu. The anointed one. Ya. Nah, sesudah masa 627 itu yang diurapi atau Mesias itu akan disingkirkan. Daniel 9 ayat 26. Hal ini menunjuk pada kematian Yesus di atas salib. Dan tidak memiliki sesuatu pun bagi dirinya. Bagian ini punya dua arti. Pertama, ia tidak ada salah apa-apa. Itu maksudnya gitu. Pertama, ini arti pertama. Ia, yaitu Yesus tidak punya salah apa-apa. Ya, seperti Alkitab terjemahan Lai. Lukas 23 ayat 4 dan selanjutnya itu. Ya. Tapi arti kedua, ia tidak punya apa-apa. Maksudnya apa? Memang kelihatannya sang Mesias itu seperti orang gagal. Mengakhiri hidupnya dengan mati disalib gitu ya. Kalau orang lihat sepintas sampai saat itu, sepertinya Mesias itu seperti orang gagal. Jadi kalahkan di atas salib. Ya. Pada waktu pengadilan dan penyalipannya, para pengikutnya meninggalkan Yesus. Kecuali 4 wanita. Jadi jangan meremehkan wanita ya. Perempuan itu hebat. Petrus sudah lari, murid-murid yang lain yang laki-laki sudah lari, tapi hanya 4 perempuan dan Yohanes yang berada di dekat salibnya, salib Yesus. Ia disalibkan seperti seorang penjahat besar. Mayatnya ditaruh di kuburan orang lain, di kuburan Yusuf orang Arimatea. Sewaktu wafat, kelihatannya ia tidak punya apa-apa. Bahkan pakaiannya pun diambil oleh prajurit Romawi. Seperti nggak punya apa-apa, seperti gagal, seperti kalah. Ya. Memang Yesus rela menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya umatnya menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 2 Korintus 8 ayat 9. Oke. Nah, kemudian dalam Daniel 9 ayat 26 dikatakan 26b, orang-orang dari penguasa yang akan datang akan menghancurkan kota itu dan tempat kudusnya. Kesudahannya akan tiba seperti banjir. Peperangan akan berlanjut sampai pada akhirnya. Penghancuran telah dititahkan. Nah, bagian ini bernubuat tentang nasib kota Yerusalem dan Bait Allah. Bait Allah Yerusalem itu ya. Oke. Kata raja dalam Alkitab terjemahan Lai, LAI, lebih tepat diterjemahkan dengan penguasa. Ya. Yakni menunjuk pada jenderal Romawi yang bernama Titus Vespasianus. Sudah gambar itu ya. Tragedi terjadi tahun 70 AD, 70 Masehi.
ketika Titus beserta tentara Roma mengalahkan Yerusalem dan menghancurkan bait Allah. Ya, tafsiran ini cocok dengan nubuat Tuhan Yesus dalam Matius 24. Ya, dan Markus 13 itu ya. Markus 13 ayat 14 dikatakan, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Oke, ya. Nah, dan dikatakan selanjutnya 1 week 17 Daniel 9 ayat 27 berbicara tentang konfirmasi perjanjian dengan banyak orang, peneguhan, ya, perjanjian dengan banyak orang. Perjanjian diteguhkan oleh Mesias dengan banyak orang adalah perjanjian kasih karunia Allah, yang di dalamnya Sang Mesias mengerjakan keselamatan bagi umatnya, yakni dengan memberikan tubuhnya untuk dikorbankan. Ibrani 7 ayat 27 dikatakan, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia, yaitu Yesus, mempersembahkan tubuhnya, dirinya sendiri sebagai korban. Cukup satu kali, ya, satu kali berkorban, cukup. Nah, kata membuat perjanjian itu menjadi berat, ya, seperti terjemahan LAI, lebih tepat diterjemahkan dengan meneguhkan atau mengkonfirmasi perjanjian. Ini ngerti ya? Ini penting sekali. Kata membuat perjanjian itu menjadi berat harusnya diterjemahkan dengan meneguhkan atau mengkonfirmasi perjanjian. Ya. Jadi maksudnya adalah perjanjian itu sudah ada, Yeremia 31. Dan sekarang syarat-syaratnya harus dibuat terlaksana. Ini tafsiran dengan tafsiran dari Nancy Guthrie. Sudah lihat gambarnya itu ya. Ya, pada pertengahan 7 masa itu dia akan mengakhiri korban dan persembahan. Maksudnya apa ini? Ya. Maksud dari ayat ini adalah pengorbanan Yesus mengakhiri semua korban dan persembahan dalam perjanjian lama. Itu kita perlu pahami. Semua korban dan persembahan dalam perjanjian lama diakhiri dengan pengorbanan Yesus. Ya, kita perlu paham ini. Sebenarnya semua darah binatang yang dikorbankan di perjanjian lama tidak dapat menghapuskan dosa manusia. Ibrani 10 ayat 4, sudah lihat itu. Ibrani 10 ayat 4, segala darah binatang, lembu, domba, burung tekukur gak bisa menghapuskan dosa manusia. Itu hanya sebagai lambang menuju kepada darah Sang Anak Allah. Ya, jadi itu hanya simbol dari darah Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa umatnya. Yohanes 1:29. Oke. Benarlah seperti yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, yang menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Ibrani 8 ayat 13. Oke. Kemudian kita akan membahas Daniel 9 ayat 27c. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Itu maksudnya apa ayat ini? Ya. Terjemahan King James Version dikatakan, dan karena terlalu menjalannya hal-hal yang sangat dibenci, dia akan membuatnya sunyi atau tandus, bahkan sampai penggenapannya. Hal yang telah ditentukan itu akan dicurahkan ke atas tempat yang sunyi itu. Maksudnya apa ini? Maksud dari ayat ini adalah bahwa bait Allah di Yerusalem itu sendiri telah menjadi kekejian atau hal yang dibenci oleh Allah. Wah,
Aneh ya. Bait Allah di Yerusalem telah menjadi kekejian dan yang dibenci oleh Allah. Kemungkinan penyebabnya adalah dua hal. Pertama, penyalahgunaan bait Allah oleh para imam. Dipakai sebagai tempat berjual beli, bisnis, cari untung besar. Yohanes 2 ya, ayat 13 sampai 22. Itu menjadi kekejian di hadapan Allah, ya. Kedua, arti kedua adalah peran bait Allah sebagai suatu wadah pertemuan antara imam yang mewakili umat dengan Allah telah digantikan oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Oke, Tuhan pernah berkata bahwa Dia melebihi bait Allah, Matius 12 ayat 6. Yesus itu melebihi bait Allah. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah, itu kata Yesus ya. Oke. Pada waktu kematiannya di atas salib, tabir bait suci yang memisahkan ruang suci dan ruang maha suci terbelah menjadi dua. Apa itu makna simbolisnya? Jadi dengan kedatangan Yesus yang pertama kali dan pengorbanannya di atas salib, tidak diperlukan lagi bait Allah. Bait Allah di Yerusalem maksudnya ya. Setiap umat Tuhan bisa datang kepada Allah dengan penuh keberanian melalui jasa pengorbanan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ibrani 4:16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya, karena di hadapan Allah, bait Allah di Yerusalem tidak dibutuhkan lagi, maka Ia, yaitu Allah, mengizinkan bait itu dihancurkan oleh tentara Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi yang lalu. Ya. Ini juga nubuat Tuhan Yesus dalam Matius 24 itu, ya, pengenapan nubuat itu. Oke, saudara sekalian, kemudian kota Yerusalem juga diizinkan Allah untuk dihancurkan oleh tentara Romawi atas perintah seorang kaisar Romawi yang bernama Hadrian tahun 135 Masehi. Pasukan Romawi merobohkan semua tembok Yerusalem. Sebagai gantinya, Kaisar Hadrian membangun sebuah kota yang dinamai Aelia Capitolina. Ya, kota Yerusalem dirobohkan, maksud temboknya dirobohkan, sekarang dibangunlah Aelia Capitolina. Ya. Kuil Jupiter dibangun di atas bekas lokasi bait Allah, dan kuil Venus dibangun di Golgota. Mulai dari saat itu sampai kira-kira abad keempat Masehi, tidak ada seorang Yahudi pun yang diizinkan berada di bekas ibu kota kerajaan Israel itu, yaitu Yerusalem. Gak boleh sampai abad keempat Masehi. Oke, kalau sudah lihat penjelasan yang panjang lebar itu, maka kita ingat akan pujian Maria sebagai penutup pembahasan kita ini. Karena ini bulan Natal, mari kita membaca pujian Maria setelah dia menerima kabar dari malaikat Gabriel. Ya, Lukas 1 ayat 46 sampai 52. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya Allah kudus. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Jadi gak boleh sombong di hadapan Tuhan. Dan kita harus selalu rendah hati.
di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Dan sekalian, kita bersyukur untuk kesempatan kita belajar firman Tuhan, walaupun sekali lagi pembahasan ini bukanlah pembahasan yang mudah, tapi biar ini semua bisa menolong saudara untuk memahami firman Tuhan secara benar. Mari kita berdoa. Kami kembalikan segala puji dan ucapan syukur kepada Tuhan yang sudah berikan kami hikmat, kesempatan belajar firman Tuhan, dan terlebih pada bulan Natal ini kami diingatkan dengan kasih Tuhan yang luar biasa dalam Yesus Kristus, yang sudah rela mati bagi kami, memberikan kami keselamatan pengampunan dosa. Terima kasih untuk Yesus yang sudah bangkit, memberikan kami hidup baru. Terima kasih biarlah firman Tuhan yang sudah kami pelajari, tolong kami untuk bisa lebih memahami lebih dalam lagi akan firman. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.